warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video pembelajaran pada siang hari ini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ibu harapkan di rumah tetap sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa untuk absennya silahkan mengisi link Google yang sudah Ibu share ke grup WA. Nah, waktunya itu dari sekarang hingga 15 menit ke depan. Ibu tunggu ya, dan jangan sampai ada yang telat. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, Ibu akan tanya terlebih dahulu, pembelajaran kali ini membahas apa sih? Pembelajaran kali ini materinya apa? Yang tahu nanti bisa isi di kolom chat YouTube ini. Nah, ya pembahasan kali ini yaitu membahas tentang toleransi. Nah, sebelum kita menginjak pada pembelajaran atau materi selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, setelah menonton video YouTube ini dengan metode ceramah, nanti ada tanya jawab dan nanti ada diskusi di grup WAG. Dan kita juga ada studi kasus melalui pendekatan saintifik. Nah, teman-teman diharapkan yang pertama, siswa dapat membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Kafirun dan hadis tentang toleransi serta hadis riwayat Ahmad Ibnu Abbas itu membahas tentang akhlak kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, nanti siswa dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, nanti siswa dapat mendiskusikan kasus yang nanti Ibu akan berikan dan nanti akan dipresentasikan. Selanjutnya nanti siswa dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Kafirun beserta terjemahannya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya nanti siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya terhadap kasus-kasus tersebut di WAG. Terus selanjutnya siswa dapat mengimplementasikan perilaku toleransi yang sesuai dengan Quran Surat Al-Kafirun. Nah, dan itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang toleransi beragama. Nah, silahkan simak video ini sampai akhir dan nanti di akhir ada penugasan pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ataupun nanti pada pekan depan. Nah, ini ada peta konsep. Nah, nanti silahkan cermati. Yang pertama yaitu judulnya toleransi beragama ya. Yang pertama nanti ada arti dan ayat Al-Kafirun 1-6, kandungan surat Al-Kafirun 1-6. Yang ketiga nanti ada hadis yang membahas tentang akhlak, gimana akhlak yang baik yang terhadap lebih tua. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi sikap kita toleransi yang sesuai dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, selanjutnya Ibu ada gambar itu. Nah, itu gambar apa ya? Ya betul, itu gambar toleransi. Nah, apa yang dimaksud toleransi? Nah, toleransi dalam bahasa Arab itu disebut tasamuh. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah menghargai perbedaan yang ada di antara manusia. Jadi kita itu jangan suka mencela-cela, misalnya aku sama kamu. Nah, kita tuh beda tinggi badan. Nah, itu jangan mencela-cela, kamu tinggi banget sih, kamu pendek banget sih. Itu artinya toleransi. Nah, toleransi
toleransi itu ternyata sudah ada pada zaman Nabi Muhammad, yaitu ketika Rasulullah itu mendapat tawaran dari orang-orang tokoh Quraisy yang ingin menyelewengkan atau mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang orang kafir itu, orang Quraisy itu sembah. Dan tercermin pada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayo semuanya untuk membaca surat Al-Kafirun bersama-sama ayat 1 sampai 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Setelah itu, mari kita simak penjelasan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir. Apa maksudnya? Nah, karena mereka menyembah Tuhan memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Itu adalah Tuhan orang-orang kafir. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dan tidak mempunyai anak dan istri. Berarti Allah itu satu. Itu perbedaan dari Tuhannya mereka, Tuhannya orang-orang Quraisy sama Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, dalam ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Maksudnya yaitu tidak mungkin sifat-sifat dari Allah itu sama dengan sifat-sifat dari Tuhannya orang-orang Quraisy tersebut. Dan pada ayat 4-5 itu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki konsistensi dalam pengabdian. Apa maksudnya? Yaitu beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak akan mau menerima tawaran dari kaum Quraisy untuk menyembah menyembah Tuhan mereka. Karena cara ibadah kaum muslimin itu berdasarkan petunjuk Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kaum Quraisy itu berdasarkan hawa dan nafsu mereka. Nah, melalui ayat ini Nabi Muhammad itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus beriman dan hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh, tangguh, dan kuat sehingga tidak digoyahkan oleh apapun itu. Nah, pada ayat 6 yang terakhir itu menyatakan bahwa pengakuan eksistensi secara timbal balik yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dengan demikian dari surat Al-Kafirun ayat 6 itu masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, dan tanpa memaksakan kehendak atau pendapat
poin sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Maksudnya ya udah, misalnya aku agama Islam, kamu Kristen ya. Ya udah, kita beda agama tetapi kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kita itu boleh kayak membantu orang-orang yang sedang beribadah di gereja kita tuh boleh, tetapi kita tidak boleh mencampurkan akidah kita terhadap akidahnya mereka. Ya udah, ini akidahku dan itu akidahmu, dan kita hanya membantu secara hubungan baik kepada manusia saja. Itu adalah penjelasan ayat, arti, dan kandungan surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu membahas tentang hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda dengan benar. Coba anak-anak perhatikan, ada hadis di samping dan artinya adalah dari Ibnu Abbas dan dia merafakkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Itu adalah hadis riwayat Ahmad. Apa sih penjelasan hadis tersebut? Nah, hadis tersebut itu menunjukkan tentang syariat berakhlak baik kepada orang yang lebih tua, serta wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslim, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda ataupun anak-anak. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, anak kecil. Nah, masing-masing ini memiliki hak untuk diberikan perilaku yang lebih pantas dan tidak kayak merendahkan ataupun terlalu meninggikan seseorang. Karena itu dapat berdampak ke psikologis seseorang itu atau orang tersebut. Makanya kita itu harus berhati-hati dalam mengucapkan atau berbicara kepada seseorang. Jadi kita harus perhatikan, kita bicara kepada siapa sih? Misal kita bicara kepada Pak RT, nah otomatis kita akan berbicara dengan bahasa Jawa untuk yang orang Jawa. Maksudnya berbahasa Jawa yang lebih halus. Atau kalau tidak bisa berbahasa Jawa, kita ucapkan dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, setelah itu poin ketiga yaitu membahas tentang implementasi Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dalam perilaku kita bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Maksudnya sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama yaitu 1. Hendaknya setiap mukmin itu berkepribadian yang teguh dan kuat sehingga tidak tergoyahkan dengan apapun, terutama dalam menjalankan suatu ibadah. Yang kedua yaitu masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang diyakininya, apa yang diimaninya dengan baik dan benar sesuai dengan agamanya. Jadi kita tidak boleh mencampuri agama seseorang, atau kita tidak boleh menghalangi orang-orang tersebut untuk beragama kepada Tuhannya. Nah, setiap pemeluk agama itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang beragama walaupun itu tidak Islam itu akan dimintakan pertanggungjawabkannya kepada Allah, karena Islam itu adalah sebaik-baiknya agama. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelah itu untuk kegiatan
kegiatan pembelajaran pada siang hari ini nanti kita akan diskusi. Jadi, Ibu nanti membagi ke dalam 4 kelompok sesuai urutan absen. Misalnya absen 1 sampai dengan 4 itu adalah kelompok 1. Nah, kelompok 1 membahas tentang kasus yang nomor 1, dan kelompok 2 membahas tentang kasus yang nomor 2, dan kelompok 3 membahas kasus yang nomor 3, dan kelompok 4 yang terakhir yaitu membahas kasus yang kelompok 4. Nah, kasus-kasus tersebut itu nanti analisislah dan diskusikanlah sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, setelah didiskusikan, maka hasil jawaban atau hasil diskusi itu nanti akan dipresentasikan secara kolektif di WAG. Jadi nanti yang mempresentasikannya itu hanya 1 orang. Nah, 1 orang tersebut mempresentasikan hasil jawabannya di grup. Nah, diskusinya nanti kita mulai setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, jadi itu kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Setelah itu, Ibu akan memberikan kesimpulan pada siang hari ini, yaitu agama Islam itu sudah mengatur baik hubungannya hambanya dengan Tuhan maupun hambanya dengan manusia yang lain, ya, atau muamalah. Nah, sesuai pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, nah kita itu dianjurkan untuk toleransi kepada agama yang lain. Toleransi itu berbentuk kita hanya membantu fisiknya saja. Maksudnya kita tidak mencampuri akidah kita kepada akidah agama lain. Itu yang disebutkan pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dan ayat 6 ini kayak mengukuhkan bahwa pernyataan bahwa untukmu agamamu dan agamaku untukku. Dan setelah mengetahui penjelasan ayat Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, kita harus mengimplementasikan setiap arti ayat tersebut. Jadi kita itu harus mengimplementasikan apa yang terkandung Quran surat Al-Kafirun terhadap, maksudnya kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama, ketika tetangga kita mengikuti atau merayakan Natal. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita yaitu kayak mempersilahkan dan membantu secukupnya. Maksudnya membantu secukupnya itu kayak bisa membantu parkir di depan, mengatur parkir agar tidak ada kerumunan atau ada macet. Terus, tapi kita tidak boleh masuk ke dalam gereja dan ikut merayakan Natal tersebut. Jadi kita cuman kayak membantu fisiknya aja. Yang kedua, contohnya bisa misalnya kita dalam sekelas ya. Nah, sekelas ini kan ada yang muslim. Misalnya kita sekelas tuh. Nah, sekelas itu ada satu yang non-Islam, yaitu agama Kristen. Nah, kita tuh tidak boleh kayak menjauhinya, memperkucilkannya, kayak Nah, mungkin sekian materi Ibu sampaikan. Dan tugas minggu depan yaitu menghafal surat Al-Kafirun ayat 1-6 beserta artinya. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.